sekarang itu banyak yang terkendala, sudah siap ekspor, nggak bisa ekspor, alumina. Ini juga menurunkan kredibilitas pemerintah terhadap para buyer di luar negeri. Dan ini yang harusnya segera ditangani. Dan ini bukan soal hari bulan. Ini harusnya ditangani secara jam. Kenapa? Karena aturannya itu banyak yang ambigu. Sehingga kadang-kadang para penegak hukum ini kadang-kadang gampang untuk melakukan persetujuan. Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates dan kita langsung saja jelang segmen Mining Edge untuk Anda. Pemirsa, investasi hilirisasi terus menunjukkan penguatan. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Roslani mengungkapkan realisasi investasi hilirisasi pada triwulan kedua 2026 mencatatkan 152,7 triliun rupiah. Angka tersebut meningkat 5,7% dibandingkan periode sebelumnya sekaligus menyumbang hampir 30% atau 29,8% dari total realisasi investasi nasional pada periode yang sama. Menariknya terjadi perubahan komoditas utama investasi hilirisasi. Jika sebelumnya didominasi oleh nikel, kini boksit menjadi sektor dengan kontribusi investasi terbesar. Pemerintah menilai pergeseran ini menunjukkan hilirisasi Indonesia semakin beragam. Tidak hanya bergantung pada satu komoditas. Selain boksit dan nikel, pemerintah juga mendorong pengembangan hilirisasi kelapa sawit, karet, kayu, hingga pasir silika untuk memperbesar nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Rosan menyebut, pengembangan ekosistem hilirisasi akan terus diperluas agar Indonesia mampu mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi dan memperkuat daya saing industri nasional. Ya, pergeseran peta investasi hilirisasi ke sektor boksit memberikan sinyal tegas bahwa diversifikasi industri kita tengah berjalan. Namun seberapa besar potensi boksit untuk benar-benar bisa menyaingi dominasi komoditas nikel dan menjadikan Indonesia sebagai pemain kunci aluminium dunia? Untuk menjawabnya telah bergabung bersama kami, bersama Ketua Umum Asosiasi Boksit Indonesia, Bapak Ronald Sulistianto. Pak Ronald, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sama-sama. Ada data yang menarik sekali ya Pak yang bakal kita bahas di Silakan. dialog kali ini. Untuk di triwulan kedua 2026, boksit melampaui nikel realisasi investasinya. Apa sebetulnya yang membuat boksit ini semakin naik daun? Apakah ini juga salah satu buah dari kebijakan hilirisasi yang juga didorong oleh percepatan Undang-Undang Minerba? Ya, saya kira semuanya semua mendukung ke arah itu. Perjuangan dari teman-teman juga sudah cukup panjang, hampir 14 tahun. Dan hal-hal yang berkait dengan regulasi juga sangat mendukung. Kedua juga suasana kebatinan sudah mulai lebih baik lah. Kalau dulu suasana kebatinannya masih dipengaruhi oleh masalah-masalah seperti adanya COVID dan lain sebagainya ya. Sejak awal daripada hilirisasi ini dicanangkan sejak sebetulnya dari Undang-Undang Nomor 4 ya 2009. Terus ke Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020. Jadi perjalanan itu sebenarnya udah panjang. Bahwa sekarang kelihatan ada riak-riak kenaikan yang menurut pemerintah sudah cukup signifikan. Rasanya membanggakan kita semua lah ya. Sebagai bangsa dan sebagai pelaksana atau sebagai pelaku bisnis. Bahwa ini menjadi satu arah yang sudah benar. Gitu. Progresnya sudah mulai terlihat ya Pak? Jelas. Hilirisasi boksit ini kan berkembang ke alumina dan juga nantinya juga ke aluminium. Dan ini kan juga dibutuhkan oleh industri baterai, kemudian juga otomotif ya Pak. Dan pemerintah juga menilai bahwa ini nilai tambahnya juga potensinya juga cukup besar. Betul. 15 kali lipat kalau dihitung-hitung. Nah, apakah potensi ini juga sudah mulai terrealisasi dan juga telah dimanfaatkan? Ya jelas, ada jelas. Ini sebetulnya kan satu ekosistem ya. Dari mulai penambangan bauxite, menuju ke alumina dan akhirnya ujungnya adalah di aluminium. Kita akan berjaya setelah di aluminium. Alumina baru antara, boksit raw material.
Nah ini kelihatan bahwa saya juga agak kaget ya. Awalnya kan kita mendorong bagaimana hilirisasi ini terejawantakan itu berdasarkan pola atau skema rencana awal yaitu pendirian refinery. Saya akan membuat nomenklatur yang supaya tidak rancu di masyarakat. Ada pemurnian dan pengolahan yaitu refinery yaitu di alumina. Dan itu yang kita dorong. Iya. Pemerintah mendorong itu. Sekarang sudah kira-kira 13, 5 sudah riak-riak untuk produksi, lainnya sedang dalam proses. Tapi yang saya kaget itu adalah industri aluminiumnya. Sekarang investor itu meliriknya ke sana. Justru kalau saya anggap ini sekarang 13, satu itu chemical, 12 itu adalah SGA. Sekarang itu di aluminium justru ada 16. 16 investor yang terjun ke aluminium. Maka ini kan tanpa disadari berkembang pesat. Kedua cara menilai ini para investor sudah jeli gitu. Kalau ini menjadi sesuatu tidak mungkin kalau aluminium tidak diproses. Karena kebutuhan dunia ini kan makin lama makin meningkat. Sampai 2030 mungkin kira-kira sekitar 150 sampai 200 ya. 200 juta ton ya. Sejalan dengan potensi kebutuhan aluminium yang juga terus meningkat ya. Terus meningkat. Produksi Indonesia kan sekarang ini kalau yang sudah ada, yang ada itu kan kira-kira 200 hampir 300 ribu ton lah ya dari Inalum. Dan ada beberapa perusahaan yang sudah mengeluarkan produksi, tapi memang belum publish secara umum, sehingga saya belum bisa menghitung ya berapa besaran itu. Tapi kalau yang direncanakan kita akan menginjak pada sampai dengan 3 sampai 5 juta ton per tahun. Kalau itu nantinya terrealisir menjadi satu kenyataan bahwa smelter aluminium itu terwujud. Oke, seiring dengan percepatan pembangunan dari smelter juga, kemudian refinery, ada kekhawatiran soal cadangannya ini, Pak. Nah, apakah ini juga menjadi suatu kekhawatiran juga dan bagaimana menjaga stabilitas agar cadangan bauksit nasional kita ini juga tetap terjaga seiring dengan adanya potensi peningkatan dari kebutuhan itu sendiri? Ya, itu pertanyaan yang saya senang. Saya nggak pernah ditanya itu soalnya. Saya ditanya di ujungnya aja, di hilirnya aja, di hulunya enggak gitu. Nah, saya ingin menceritakan bahwa ini sebetulnya satu siklus kegiatan yang saling berkaitan. Cadangan kita tercatat itu 2,8 metric ton, itu cadangan. Sumber daya itu kira-kira 7,8 miliar metric ton, jadi cukup besar sumber daya. Dan ini dipublish oleh SDM, bukan oleh kami ya. Artinya memang ahli-ahli yang mengatakan itu. Tapi pertanyaan saya, di mana kalau ditanya saya? Saya ditanya oleh investor, di mana cadangan itu berada? Saya katakan di peta ada. Tapi kalau lihat lagi di peta, setiap peta yang kami berikan itu pasti ada tumpang tindih. Jadi sekarang kalau IUP itu diberikan satu area IUP, itu selalu tumpang tindih dengan kebun. Kebun sawit. Dan kebun sawit ini punya domain hukum yang sama kekuatannya. Dia punya HGU dan kami adalah pemegang IUP. Dan pemegang IUP tidak secara otomatis bisa menghaki tanah itu. Dia harus kalau dengan masyarakat harus pinjam pakai. Kalau dengan HGU harus B2B. Tapi masalahnya pengusaha sawit belum tentu mau loh B2B dengan tambang. Karena apa? Menurut mereka dirusak. Sawitnya nanti ditebang baru ditanam lagi. Padahal jangan lupa bahwa di dalamnya ini ada kandungan yang yang punya nilai jual sebagai pendapatan negara. Kalau itu tidak boleh, masalahnya kan jadi lain karena punya kekuatan hukum yang berbeda. Maka harusnya kekuatan hukum yang masing-masing egosentris ini punya harus disatukan dong, supaya juga penambang tenang untuk bisa mengeksplor apa yang ada di dalam bumi berdasarkan peraturan yang ada, dan pihak yang ada di atasnya harus bisa memberikan waktu pada kita. Karena kan tidak semuanya tuh sama penanaman. Jadi memang ada waktu juga di replanting dia. Mungkin bisa kita sinergikan, pas mana yang di replanting kita ambil di sana. Nah ini jadi kendala sebetulnya sekarang ini saat ini. Sehingga lokasi yang berhimpitan dengan HGU tadi dan juga kemudian perkebunan ini yang juga menjadi perhatian penting oleh pelaku industri begitu ya. Baik Pak, kita akan lanjut kembali dialog kita, pemirsa Nusantara Economic Update saya akan kembali saat lagi.
Anda kembali dalam segmen Mining Edge, dialog bersama Ketua Umum Asosiasi Boksit Indonesia, Bapak Ronald Sulistianto. Kita lanjut kembali. Pak Ronald, ini menarik, kita kembali membahas soal sektor hulu juga. Ini kan ada persoalan soal penambang yang masih mengeluhkan harga patokan mineral, harga jual biji ini masih berada di bawah harga HPM-nya ini. Nah, seberapa besar sebetulnya permasalahan ini juga turut berdampak pada keberlangsungan industri? Ya, saya kira sangat berdampak ya. Pada saatnya nanti penambang itu akan menghentikan produksinya karena dia tidak bisa mendapatkan keuntungan yang memadai. Keuntungan itu didapat dari mana? Dari HPM. HPM itu dibuat pemerintah. Artinya pemerintah sudah mengkaji. Untungmu jangan terlalu gede lah, cukup ini untuk hidup kamu, untuk apa. Oke, bagi kami nggak ada masalah. Tapi persoalannya refinery nggak mau terima HPM itu, harga HPM-nya. Masalahnya bukan cuma tidak mau terimanya, tapi selisihnya itu yang nanggung adalah pengusaha. Misalnya perbedaan antara harga HPM dengan apa yang dibeli itu tidak sesuai. Karena HPM harus menanggung selisih nilai untuk membayar lain-lain. Misalnya royalti, misalnya ada pajak-pajak turunan lainnya berdasarkan HPM. Ini nggak fair menurut saya. Ya. Pelan tapi pasti, kalau di hulunya nggak dijaga, hilirnya nggak jalan. Nah ini perlu harus ada pengaturan yang lebih komprehensif sehingga kita menyarankan asosiasi menyarankan dikunci sistemnya. Sistemnya udah banyak, ada Simbara, ada macam-macam lah. Kalau itu dikunci, pada saat nanti dia bertata niaga tidak akan lanjut kalau harganya tidak sama. Oke. Itu aja saya kira. Jika pengaturan soal harga dan kemudian tata kelola ini juga belum dibenahi, apakah ini pengaruhnya akan ke target hilirisasi yang juga dilakukan oleh pemerintah? Suka tidak suka di ujungnya akan terjadi. Bahwa sekarang atau nanti saya nggak tahu. Ini kan proses. Nah proses ini harusnya disikapi oleh pemerintah bahwa ini harus dijaga. Karena apa? Kita ini kan kadang-kadang kaget-kagetan. Nggak boleh kaget-kagetan. Perencanaan itu kan harus terstruktur ya, panjang. Sehingga kita tahu ke depan tuh akan ada apa gitu. Nah ini yang kita harapkan kerjasama kami pelaku usaha dengan pemerintah agar kami juga didengar. Kalau refinery saja didengar itu hilirnya. Tapi penambangnya juga perlu didengar. Kenapa? Karena ini satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kalau tidak dapat bahan, apakah mau import? Import pasti jauh lebih tinggi. Terus buat apa kita punya 2,8 juta metrik ton? Nah ini yang saya kira sesuatu yang perlu segera ditangani karena sekarang sudah banyak pengusaha yang sudah mengeluh. Karena apa? Pengusaha itu kan harus menjalankan good mining practice. Kalau good mining practice itu perlu dana. Nggak ada good mining practice itu tanpa dana. Kalau seadanya nggak ada masalah. Tapi nggak boleh, aturannya harus jelas. Soal safety, soal macam-macam. Oke, dari hulu juga itu penting, hilir juga sama-sama. Harus. Hulu dan hilir sama-sama penting ya Pak. Nah, Sama-sama penting. belakangan muncul soal kendala ekspor terkait pengaturan. Belum jelasnya pengaturan soal kandungan logam tanah jarang. Apakah ini juga turut berdampak pada industri boksit? Pasti. Sekarang itu banyak yang terkendala, sudah siap ekspor, nggak bisa ekspor. Alumina. Ini juga menurunkan kredibilitas pemerintah terhadap para buyer di luar negeri. Dan ini yang harusnya segera ditangani. Dan ini bukan soal hari bulan. Ini harusnya ditangani secara jam. Kenapa? Karena aturannya itu banyak yang ambigu. Sehingga kadang-kadang para penegak hukum ini kadang-kadang gampang untuk melakukan persetujuan. Nah sebenarnya kalau kita bicara tentang LTJ ya, logam tanah jarang. Iya. Ini kan sebenarnya udah agak cukup lama kita tahu ya. Semua penambang tahu ada unsur-unsur itu. Tapi jangan lupa ini unsur ikutan. Ini faktornya ikutan bukan komoditas utama gitu. Kalau bauxite itu diambil ikutannya banyak. Iya. Tapi turunnya ke tailing. Dia nggak bisa diproses. Nah kalau sudah diproses, karena bauxite itu sendiri ada proses. Ada washing, ada dyeing, ada grading, ada sizing. Nah kalau sudah dikirim ke refinery dimurnikan. Jadi 99%. Artinya jadi bubuk putih. Apa yang menjadi ikutan sudah turun ke mana? Ke area red mart. Kalau toh ada itu 0,06 sampai 0,08 kecil. Iya. Artinya di bawah ketentuan yang yang ada. Kenapa ini harus dipersoalkan sekarang? Sedangkan ini proses import, ekspornya alumina kan udah cukup lama. Kita kalau nggak salah WHO itu pertama 2017 ya sudah produksi. Sampai sekarang sudah hampir 9 tahun dan sudah ekspor. Ini kan kaget karena di luar negeri rame gitu. Iya. Kita kan nggak boleh kaget-kagetan gitu dong. Perencanaan strategis ke depan tuh kan kita udah harus menjangkau. Kira-kira ke depan tuh akan terjadi apa sih gitu. Bagaimana cara mengaturnya.
Kita ini banyak ahli-ahlinya, ada ahli nuklir, BPPM atau apa namanya. Terus ada BRIN. Ya. BRIN ini kan juga think tank kita ya terhadap teknologi. Di SDM juga sudah ada, sudah dirinci tuh. Oke, ITJ Pak. itu apa aja gitu. Persoalan ini kan juga sempat menjadi agenda diskusi antara pemerintah dan juga pelaku industri. Mungkin juga termasuk dengan Asosiasi Ya, Boksit Indonesia. Apa saja yang menjadi bahan komunikasi dan juga evaluasi terkait dengan LTJ ini? Saya dengarnya ruwet. Hmm. Antara satu instansi dengan instansi lain itu saling tidak sinkron menurut saya. Egosentrisnya masih ada. Kedua, bagaimana cara melakukan sinergitas ini masih memerlukan waktu. Dan ini miris bagi kami dunia usaha. Kami ini kan sebetulnya siap gerak aja. Tapi kalau nanti siap gerak akhirnya berhenti, ini sekarang semua supply aluminium untuk dijual sudah nggak bisa keluar. Semua bea cukai tahan. Laporan dari Skovindo juga masih dalam pembahasan. Boksit akan menumpuk jadi gunungan di sana. Dan belum tentu juga dia mau terima dulu. Maka semua ekosistem ini akan menjadi lemah. Semua kan perlu biaya, perlu dana, kalau dijual dapat uang untuk bayar boksit dan sebagainya. Saya kira ini siklus yang sangat serius menurut saya. Iya. Jadi harusnya wawancara hari ini sangat penting menurut saya. Ini adalah trigger. Kalau kita bicara hari, bicara bulan kelamaan. Karena apa? Masalahnya sudah nunggu bayar itu udah marah-marah mereka. Sudah cukup urgent ya, Pak? Sudah cukup urgent. Oke, Ada sehingga titik tengah apa yang juga diharapkan oleh pelaku industri saat ini? Iya, pemerintah harusnya. Pemerintah dulu, lepaskan dulu ini. Lepaskan dulu dengan ketentuan-ketentuan lain, sehingga kita bisa menata kembali. Kalau kita sudah tahu di depan akan ada aturan-aturan yang kira-kira menjadi sesuatu yang akan kita lakukan, kita persiapan. Tapi kalau sekarang kan nggak ada persiapan, sudah siap, mau ekspor, tiba-tiba nggak bisa. Dan ini sangat merugikan, dan sudah ada AMPAT yang memberitahukan kepada kami, tertahan semua nih kami nggak bisa apa-apa. Ini sudah kira-kira hampir 4 hari sampai 5 hari. Ini sudah bicaranya bukan hari lagi, harusnya jam. Kemarin dalam rapat dengan KSP jelas, Kepala Staf mengatakan ini nggak boleh terjadi seperti ini. Lakukan segera langkah-langkah, bahkan beliau mengatakan saya yang tanggung jawab. Nah tapi kan stakeholders yang lain nggak berani. Ya Bapak bisa tanggung jawab, tapi secara hierarki hukumnya kan ada semua. Bagi kami nggak ada masalah, silakan aja dirembuk. Kami hanya tahu hasilnya. Dan hasilnya harapan kami harusnya lebih baik. Karena apa? Industri ini udah jalan gitu. Yeah. Kalau sudah jalan, ada riak-riak lain yang memang, kalau toh itu diperlukan dalam pengaturan nggak ada masalah kok. Pengusaha ini semua nggak ada masalah. Ikut aja. Cuman jangan ditekan di tengah jalan, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Oke, Nah ini mungkin sebagai masukan yang mungkin dari kami sebagai pelaku usaha, sangat prihatin lah dengan kondisi saat ini. Baik Pak, selain terkait aturan soal logam tanah jarang ini, apa saja prioritas utama yang juga harus dikejar pemerintah agar selain tadi boksit, kemudian ke alumina, ke aluminium, agar ini benar-benar dari hulu ke hilirnya ini bisa berjalan secara optimal dan kemudian target hilirisasi juga bisa dimanfaatkan dengan baik? Ya yang pertama regulasi kita ini yang berubah-ubah lah. Regulasi kita ini istilahnya begini, tintanya belum kering udah berubah. Artinya apa? Artinya kayaknya kok ada kegamangan dalam membuat aturan. Makanya kita dunia usaha ini sudah siap-siap. Kalau ada perubahan-perubahan kita siap mental, harus siap mental. Kalau enggak rasanya banyak yang sakit. Nah inilah yang harus dibangun oleh pemerintah. Buatlah regulasi yang mengayomi semua. Tidak harus menguntungkan dalam tanda petik ya. Semuanya harus bisa sama-sama. Tidak dalam satu komoditas ini untungnya harus gede, ini kecil dan sebagainya. Sama aja, semua bisa berjalan sehingga hilirisasi itu akan menjadi sesuatu dan kita sebagai pengusaha akan merasakan bahwa kita berusaha di negara kita sendiri. Baik, jadi regulasi yang menjadi kunci ya, kunci Saya kira utama ya. dari keberhasilan target utama hilirisasi pemerintah, termasuk tadi boksit juga ya Betul. Pak. Terima kasih Bapak Ronald Sulistianto, Ketua Asosiasi Boksit Indonesia, telah bergabung bersama kami dan juga berbagi di Nusantara Economic Update pada pagi ini. Sehat dan sehat selalu, Pak Ronald. Dan pemirsa, usai jeda Nusantara Economic Update akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.